Oke, jadi di sini saya pakai background yang berbeda dari biasanya ya. Jadi di sini saya ingin refreshing, kan ini kan liburan. Oke, jadi di sini saya ingin membahas tutorial, yaitu tutorial semacam 3D building gitu ya. Jadi dia yang awalnya dari bawah terus ke atas seperti itu. Oke, ini mungkin menarik ya. Oke, sebelum tutorial intro dulu. Hello, welcome to Aji Bas Prakasa. Kali ini saya akan membahas tutorial yang 3D itu ya, 3D building itu. Ya, namanya seperti apa nanti saya taruh di judul. Oke, jadi untuk videonya itu cukup simpel saja. Anda memerlukan objek yang tinggi itu, nanti kita akan melakukan semacam masking di situ dan memberikan semacam content aware juga. Oke, jadi tutorialnya seperti itu. Oke, kalau misalnya Anda ingin praktek tapi tanpa rekaman, Anda bisa mendownload file mentahan dari saya di deskripsi, 100% gratis. Oke, setelah semua siap, langsung ke editing. Oke, jadi ini sudah di Adobe After Effects lah ya. Di sini kita akan melakukan yang namanya ambil file mentahan. Di sini ada yang Monas itu ya. Kita taruh bagian project, kemudian kita taruh ke bagian timeline. Nah, di sini kita akan melakukan masking di bagian Monas ini. Nah, di bagian Monas ini kita akan melakukan yang di bagian content aware fill ini ya. Ini kita perlu create reference layer ya. Untuk content aware-nya nanti kita lakukan di Adobe Photoshop. Nah, di sini kita lakukan misalnya terserah lah ya. Ini untuk save project itu kita beri nama contoh gitu ya. Oke. Nah, ini kita akan melakukan yang namanya di Adobe Photoshop. Nah, ini sudah di Adobe Photoshop ya. Kita akan melakukan masking di sini, kemudian kita zoom menggunakan Alt scroll. Nah, di sini kita menggunakan tools yang namanya Polygonal Lasso Tools. Nah, kita lakukan selection di sini ya, bagian atas lebih dahulu, bagian over ini kita selection. Oke, jadi seperti ini. Kita block. Oke, sekarang kita akan Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini kita akan mendapatkan sebuah seperti inilah ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan content aware di bagian over yang ada di background ini, di bagian reference layer. Nah, kita akan melakukan selection di sini menggunakan quick selection tools ya, supaya langsung terseleksi seperti ini. Kemudian kita klik bagian reference layer. Nah, ini bagian layer yang atas ini kita matiin aja supaya kelihatan nanti hasilnya. Kemudian kita klik kanan, kita lakukan fill, kemudian kita lakukan content aware. Boom. Wah, mantap. Langsung hilang, boom. Oke, sekarang kita lanjut bagian pilar ini dan di bawah sini. Kita lakukan hal yang sama. Nah, kita lihat di sini agak cacat lah ya. Kita akan melakukan healing di sini menggunakan brush saja ya. Di sini ada yang namanya brush tools. Nah, kita gunakan warna yang sama, kita Alt, kita lakukan palette di sini. Nah, kita healing aja menggunakan warna yang sama seperti itu supaya lebih cocok gitulah ya. Di sini kita sambungin gitulah ya, hingga jadinya seperti ini. Oke, nah ini sudah mendingan lah ya daripada yang tadi. Oke, kita lakukan masking yang seperti yang di awal tadi. Oke, jadi setelah dilakukan content aware semuanya akan jadi seperti ini. Ini akan urut dari bawah, tengah, atas. Oke, jadi seperti itu. Kita lakukan save ya, Ctrl Shift S supaya men-save file yang baru. Kita lakukan di bagian mentahan sini, lalu kita save ya. Oke, jadi seperti itu, filenya akan ada di file mentahan. Oke, jadi untuk file mentahan ini kita drag ya ke bagian Adobe After Effects. Nah, kita drag sini, kemudian kita gunakan yang editable ini ya. Oke, kita oke saja, kemudian kita oke composition ini, kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V di sini. Nah, sudah kita ambil. Nah, ini yang bagian sini kan kita delete saja. Untuk reference layer ini yang hasil kita edit tadi, tapi kita tidak menggunakan reference layer. Nah, kita delete langsung. Oke, nah sekarang kita lakukan undur di bagian frame yang utama ini. Kita undurkan sampai 16 frame gini ya. Nah, sudah jadi seperti ini. Kemudian kita cut saja ini ke 4 file ini. Nah, kita Ctrl Shift D, kita delete. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, kita lihat di sini, kita hilangin satu persatu. Nah, itu sudah hilang kan lah ya. Sudah hilang. Oke, kita perlu menganimasikannya. Nah, untuk animasinya kita kan akan melakukannya dari bawah ke atas. Kita akan mengubah anchor point-nya ke bagian yang di bagian obor, pilar, sama yang ada di bawah. Nah,
kita lihat bagian layer 1 ini. Nah, layer 1 ini bagian over ya. Kalau misalnya kita mainin scale, nah itu akan out of the bound. Nah, supaya tidak seperti ini, kita lakukan di bagian anchor point ini, pen behind ini, anchor point. Nah, kita tarik ini ke sini. Bagian bawahnya pas, kemudian kita animasikan scale-nya. Wow, sudah mantap kan ya? Oke, jadi seperti itulah ya, mantap sekali. Nah, kita akan melakukannya step by step ya. Yang pastikan dari bawah dulu. Nah, kita lakukan penyesuaian seperti ini saja ya, supaya lebih enak gitu. Kita tarik seperti ini. Nah, dan jadi yang muncul bawah dulu, tengah baru atas. Nah, dari step sini kita akan melakukan yang namanya animasi gitu ya. Nah, di sini kita lakukan animasi bagian yang bawah dulu. Nah, seperti tadi kita ulangi, bagian anchor point-nya itu kita taruh bagian bawah sendiri. Nah, kita akan melakukan animasi scale di sini. Kita tekan S untuk munculkan scale. Nah, kita aktifkan jam ini, kemudian kita drag ke sini. Nah, ini untuk scale ini kita lakukan ke 0. Oke, jadi tidak ada, langsung muncul seperti itu. Kita terapin yang namanya grab editor. Nah, kita klik di sini, kemudian kita blok ini. Nah, kita klik kanan, ini kita gunakan yang speed grab ya, supaya lebih enak. Nah, di sini kita klik kanan, kemudian kita aktifkan easy ease. Nah, untuk grafiknya kalau seperti ini kurang asik. Nah, supaya lebih asik, kita lakukan yang dia cepatnya di awal saja. Nah, jadi seperti ini. Oke, nanti hasilnya bakal lebih kece. Nah, setelah jadi seperti ini, bagian scale ini kita bisa kopas ke bagian sini, yang kedua ya. Namun yang kedua ini anchor point-nya kita pindahin lagi. Nah, sekarang kita bisa melakukan Ctrl V di sini. Nah, kita lihat. Oke, kita lakukan hal yang sama di bagian over ini, Ctrl V. Oke, ini terlalu panjang lah ya. Oke, coba kita play. Oke, sudah jadi seperti itu. Sudah mantap lah ya. Jadi cukup seperti itu. Kita zoom. Seret. Oke, cukup seperti itu. Namun ini kan masih belum ada efek blur gitu ya, motion blur. Supaya lebih smooth, kita aktifkan yang namanya motion blur. Kita aktifkan di sini. Kemudian jangan lupa di sini kita aktifkan juga. Akan menghasilkan efek seperti ini ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, dia kan ada motion blur. Nah, dia akan ngeblur seperti ini ya. Kalau misalnya kita tidak aktifkan motion blur, jadinya lebih tajam. Oke, jadi seperti itu. Mantap sekali. Terima kasih. Oke, jadi cukup seperti itu tutorialnya. Kalau misalnya ada yang dibingungkan, Anda bisa bertanya di kolom komentar. Oke, mantap teman-teman. Setelah video ini sampai kelar, mungkin manfaat. Terima kasih. Wah, wes. Akhirnya untuk view sangat mantap. Yoi. Wih.